warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya bersama saya Eki ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan masalah keputusasaan ya. Apakah yang membuat kita khususnya ini manusia putus asa, dan saya akan memberikan untuk mengatasinya ya, untuk mengatasi keputusasaan ya. Sebagai manusia sudah fitrahnya kita hidup di dunia ini mengharapkan kebahagiaan ya. Semua orang manusia menginginkan menjadi kaya ya, menjadi sukses, menjadi berhasil dalam setiap usahanya ya. Dan tujuan utama yang sudah mendapatkan petunjuk agama yang lurus menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Adapun di sini ya, keputusasaan yang sering kita jumpai salah satunya adalah faktor kemiskinan ya. Banyak sekali orang-orang yang karena faktor kemiskinan memilih jalan pintas ya. Memilih jalan pintas untuk melakukan sebuah kejahatan ya. Padahal dalam segi agama, kalau kita melakukan kejahatan, memang kalau kita berhasil kita akan menjadi senang ya, kaya ya. Tapi akibatnya Sang Pencipta atau Tuhan akan memberi siksaan kepada kita ya, berupa azab ataupun nanti setelah mati yaitu siksaan neraka ya. Sering terjadi keputusasaan di sekitar kita ini. Salah satunya yang paling faktor utama dominan adalah faktor kemiskinan ya. Faktor miskin, hidup miskin. Karena hidup miskin ya. Ya, ini sudah kenyataan di mana-mana itu ya, di seluruh negara. Karena faktor kemiskinan jadi putus asa untuk istiqomah atau berdiam diri tegak lurus di jalan kebenaran ya. Mencari jalan pintas dengan melakukan jalan kejahatan atau kesalahan ya. Menghalalkan segala cara ya. Ya, ini faktor paling utama ya di dunia ini, faktor manusia putus asa karena faktor kemiskinan ya. Karena sudah lumrah, sudah menjadi ciri kita sebagai manusia ya, memiliki hawa nafsu. Jadi kita pasti ingin hidup itu senang, bahagia, kaya raya, dan sukses ya. Itulah bawaan kita sebagai manusia ya, ingin menjadi nomor satu selalu ya. Karena itulah faktor kemiskinan, faktor kegagalan itu adalah faktor utama menyebabkan keputusasaan. Keputusasaan di sini dalam arti tidak mau sabar menempuh jalan kebenaran ya, atau kebaikan. Jadi mengambil jalan pintas dengan jalan kesesatan atau kesalahan dan kejahatan ya. Adapun penyebab kedua keputusasaan adalah karena putus cinta ya. Putus cinta di kalangan para remaja ya. Kebanyakan ini di kalangan remaja ya. Kalau kalangan yang sudah dewasa atau tua ini jarang ya. Tapi ada juga terjadi, tapi jarang ya. Banyaknya di kalangan ABG ya, anak baru gede ya, kaula muda. Banyak kaula muda yang gara-gara putus cinta melakukan bunuh diri ya, karena putus cinta itu. Ya,
melakukan bunuh diri ya. Itu sangat disayangkan sekali saudara-saudara, karena putus cinta melakukan bunuh diri ya. Ya itulah faktor yang paling banyak ya. Yang paling banyak terjadi itu keputusasaan itu karena miskin dan karena putus cinta ya. Adapun di sini saya akan memberikan solusinya ya, atau cara mengatasinya, dua hal yang mengakibatkan kita putus asa tersebut ya. Apabila kita diberi kemiskinan, yang pertama ya, faktor yang membuat kita putus asa ya, belajarlah kita mencontoh kehidupan ya, bagaimana caranya orang bisa menjadi sukses dan menjadi kaya ya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan takdir ya, karena kehidupan ini terus berjalan ya. Siapa yang berusaha dan bekerja keras akan sukses, itu dijamin ya. Kita jangan jadi pemalas ya, harus giat bekerja ya, dan mencari ilmunya. Jadi solusi untuk yang masih hidup miskin, contohlah orang-orang yang baik ya, yang menjadi kaya ya. Kunci utama mereka yang akan saya bagikan adalah hiduplah hemat ya. Hiduplah hemat. Hidup hemat dalam arti bisa mengatur keuangan ya. Sang Pencipta Tuhan pasti menurunkan rezekinya kepada setiap manusia ya. Tergantung pada manusianya cara mengolah keuangannya ya. Yang saya ajarkan adalah orang-orang yang baik sukses, dapat sukses dan berhasil dan menjadi kaya raya itu karena mereka hidup hemat, saudara-saudara. Bagaimanakah caranya hidup hemat? Bila Anda diberi penghasilan oleh Tuhan 10.000 ya, contohnya kecil saja 10.000, pergunakanlah untuk makan dan kebutuhan 5.000 ya. Yang 5.000-nya lagi tabungkan ya. Tabungkan, jangan dikonsumsi semua ya. Kebanyakan dari kita kebiasaan penghasilan 10.000, kadang-kadang langsung kita habiskan ya semuanya 10.000, kadang-kadang nombok menjadi 12.000. Kita dapat mendapatkan hutang ya, besar pasak daripada tiang. Itu kebanyakan yang menyebabkan kita jatuh miskin terus dan banyak hutang ya. Belajarlah hidup hemat, mengatur keuangan dengan baik. Itulah cara orang-orang yang benar dan baik mencapai kesuksesan. Itulah rahasianya yang saya bagikan ya. Lihatlah orang-orang yang baik dan sukses itu dalam mengatur keuangannya itu bagus ya. Bagus, baik sekali. Yaitu dengan mengadakan keadaan hidup yang hemat ya. Dengan memakai cara hidup yang hemat ya. Yang saya kasih contoh tadi, apabila penghasilan kita 10.000, pakailah 5.000 untuk makan dan kebutuhan, dan 5.000-nya lagi tabungkan ya. Itulah cara hidup hemat ya. Cobalah mulai dari sekarang, karena Tuhan membagikan rezekinya pada setiap manusia itu adil. Semua dikasih rezeki, asal kita mau bekerja keras, jangan malas. Siap? Oke. Dan faktor yang kedua yang menyebabkan keputusasaan yaitu putus cinta ya. Ingatlah para remaja, takdir cinta dituliskan oleh Allah SWT, oleh Tuhan Sang Pencipta kita dalam talian perjodohan ya. Makanya kalau putus cinta biasa saja, berarti dia bukan jodoh kita. Begitu saja. Percayalah kepada Sang Pencipta, setiap manusia itu diberikan jodoh, wahai para remaja. Apabila memang Anda sedang menjalin cinta, di tengah jalan putus, percayalah, kembalikan kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, bahwa dia memang bukan jodoh saya. Begitu. Semangat mencari lagi yang baru. Nanti juga kalau udah jodoh pasti bersatu. Ya percayalah. Percayalah. Dalam hal percintaan itu ditalikan dalam kehidupan ini oleh Tuhan itu berupa jodoh para remaja.
Kalau putus cinta ya cari lagi. Berarti dia bukan jodoh kita. Ya begitulah solusinya. Percaya kepada Sang Pencipta, wahai remaja. Jangan melakukan keputusasaan dengan bunuh diri ya. Itulah karena Anda mungkin kurang mengetahui ya masalah aturan yang diberikan oleh Tuhan ya, oleh Sang Pencipta. Bahwa Sang Pencipta mentalikan percintaan itu diperuntukkan untuk perjodohan ya. Kalau Anda menjalin cinta setahun 2 tahun putus, sudahlah jangan putus asa. Berarti dia bukan jodoh kita ya. Cari lagi, buka hati lagi, terus buka hati lagi. Kalau kita putus, buka hati lagi, putus, buka hati lagi. Insya Allah, dan mudah-mudahan kalau sudah ketemu dengan jodoh kita, apapun yang akan terjadi, kita akan bersatu. Percayalah kepada Sang Pencipta, wahai remaja. Jadi jangan gara-gara putus cinta baru pertama kali putus asa melakukan bunuh diri ya. Anda melakukan kebodohan. Ingat para remaja, firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta adalah bunuh diri. Hal yang paling dibenci oleh Tuhan itu bunuh diri. Ingat, hal yang paling dibenci balasannya apa? Pasti neraka ya. Hati-hati para remaja. Ini saya menyampaikan firman yang sangat tegas dari Tuhan ya. Hal yang paling dibenci oleh Tuhan adalah bunuh diri ya. Jangan ya. Karena gara-gara putus cinta, wahai para remaja, melakukan bunuh diri ya. Pokoknya tanamkan dalam diri Anda, kalau Anda menjalin cinta putus itu artinya bukan jodoh Anda. Oke? Karena pertalian cinta, Tuhan mengadakan cinta itu untuk jodoh. Cinta yang abadi itu antara jodoh dan jodoh, antara Anda dan jodoh Anda. Kalau masih sebagai pacar, belum tentu jodoh Anda. Pasti mengalami putus kalau bukan jodoh Anda. Kalau sudah menjadi jodoh Anda, pasti akan bersatu. Oke, semangat para remaja di seluruh dunia. Oke, ya mungkin sekian saja pembahasan saya mengenai keputusasaan dan cara mengatasinya. Oke, sampai jumpa lagi. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.